Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam tandan berduri ya, teman-teman. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya, teman-teman ya. Nah, ini kita muat di sawit lahan 1 hektar kita, teman-teman ya, yang banyak diprotes. Lahan 1 hektar kok bisa tembus 160 pokok. Biasanya kan orang paling bantok itu 140, teman-teman. 140, 125 lah yang normalnya, teman-teman ya. Nah, itu mungkin kita itu beda pengalaman, beda rahasia, teman-teman. Mungkin teman-teman pengalamannya lahan 1 hektar itu dapatnya ya cuma mentok-mentok 140, 125. Itu tergantung sistem pancangnya. Katanya begini, kalau ini pembualan lah apalah. Sudahlah, teman-teman. Karena kita ini lokasi, teman-teman ya. Semua lokasi saya adalah bersurat dan bersertifikat, teman-teman. Memang kalau untuk ukuran menggunakan PTSL, teman-teman, atau ukuran pemerintah yang menggunakan GPS, biasanya kalau ukuran tali dengan GPS ini beda, teman-teman. Kalau menggunakan ukuran tali biasanya agak lebih lebar, teman-teman ya. Kalau ukuran menggunakan GPS agak lebih sedikit. Misalnya di GPS 1 hektar itu bisa aja dia kalau menggunakan tali 1,5 hektar, teman-teman. Bisa saja seperti itu. Apalagi lokasinya jurang-jurang, tapi kita ini lokasinya rata, teman-teman ya. Lokasinya rata. Nah, itu tadi di trik pemancangan lagi. Maka saya katakan mancang sawit itu mulailah dari tengah dan menggunakan sistem mata angin. Menggunakan sistem sistem utara selatan, teman-teman. Karena nanti untuk sistem pancangnya tarik lurus dari utara sampai selatan menggunakan kompas. Itu apa fungsinya? Yaitu fungsinya untuk nanti pemasukan dari sinar matahari itu tercukupi, teman-teman. Karena untuk sawit ini sendiri ya bukan sekedar air hujan saja ya atau pupuk saja yang diperhatikan, ya untuk sinar matahari juga sangat penting ya untuk bisa menghasilkan buah banyak. Nah, coba teman-teman lihat ya, coba teman-teman perhatikan ya. Mungkin teman-teman itu kebun teman-teman lokasinya bersebelahan dengan masih lokasi hutan. Coba teman-teman lihat ya, kalau di lokasi hutan biasanya arah hutan itu yang terlalu kena sinar matahari, biasanya buahnya nggak ada, teman-teman. Yang arah kena sinar matahari buahnya nyusun seperti itu. Coba mungkin nanti teman-teman perhatikan ya di kebun teman-teman masing-masing ya. Mungkin ya, ini sebagai pengalaman saja, pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman ya boleh beda-beda, teman-teman ya, tergantung situasi dan kondisi masing-masing ya, seperti itu. Tapi yang saya praktekkan ini sudah praktekkan bertahun-tahun ya, teman-teman. Saya bertani sawit ini lebih daripada 20 tahun ya, hampir 25 tahun sudah ya, teman-teman. Mulai saya kecil memang saya ikut bertani sawit. Tapi ya seperti itu, teman-teman ya. Makanya dulu kita pernah juga dilakukan penyuluhan atau sebenarnya sekolah singkat lah tentang sawit ini oleh PPL yang dari perusahaannya, dari PTP. Karena zaman dulu yang menyediakan bibit Pirlock atau plasma itu adalah PTPN. Kita tidak ada beli bibit sendiri, dulu disediakan dengan sistem pembelian bibit kredit. Nanti setelah ada hasil baru dikreditkan. Itu project lunak dari pemerintah, sama seperti itu project sekarang yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu program replanting, teman-teman, gratis dari pemerintah ya, seperti itu. Tapi dulu beli bibit tuh tidak gratis, teman-teman, beli, tapi kita ngantar buah dulu kan ke pabrik PTP. Tapi sekarang udah pabrik perusahaan PTP sudah tutup, sekarang ditangani oleh swasta semua. Jadinya untuk kita sekarang beli bibitnya beli bibit sendiri ya, sembarang bibit, mau abal-abal kah, mau bibit cabutan dari penceren kah, yang penting berbuah, teman-teman. Semuanya laku, teman-teman. Sawit ini nggak ada ceritanya nggak laku. Semua buah sawit laku, teman-teman ya, dijual di pabrik. Yang tidak laku itu buah mentah ya, teman-teman. Mungkin yang buah yang katanya buah oren itu pun laku, teman-teman, kalau panenannya bagus. Memang untuk kadar minyak buah oren itu biasanya lebih sedikit ya, karena dagingnya tipis, berondolannya kecil ya, kadang tidak diminati oleh pabrik ya, teman-teman ya. Yang orang suka itu ya jenis yang seperti longsum, dampi, PPKS, wajah PPKS itu, teman-teman, Topaz, Sriwijaya, yang pokoknya berondolan gede. Biasanya yang suka itu paling bagus tuh jenis dampi, teman-teman ya.
itu dagingnya tebal, berondolnya besar teman-teman ya. Kalau tergantung pupuknya. Kalau pupuknya bagus, biasanya berondolnya besar kayak buah pinang ya teman-teman ya. Kalau jenis dampi ya, karena kita pernah nanam di lokasi dulu, kita pernah panen di lokasi perusahaan ya, di PTP ya, itu mereka nanam dampi, pupuknya tak kurang. Wih, berondolnya besar-besar teman. Dampi ini dari PPKS juga ada teman-teman, dari yang lain juga ada, karena seperti yang ambi ya. Nah ini kita coba langsir ya, karena ini pemanen kita cuma 2 ya teman-teman, ibu-ibu sama bapak-bapak teman-teman ya, sepasang ya. Ya ini paksa kita. Nah ibu-ibunya mungut berondol teman-teman, mencari berondol, jadinya kita yang coba ngelangsir, karena sudah lama saya pensiun ngelangsir sawit sendiri ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sekarang kita jadi pemuat saja. Masih kalau untuk muat sawit ini belum saya tinggalkan teman-teman ya, karena ya begitulah, karena kita masih merintis teman-teman, belum punya lahan yang cukup luas. Mungkin kalau teman-teman saya punya lahan 20 hektar ya, nanti saya akan jadi bos, seperti bos teman-teman, betul-betul seperti bos teman-teman. Kalau masih lahan saya ya di bawah 15 hektar seperti ini, belum seperti bos teman-teman ya, masih seperti buruh asli teman-teman. Kalau ndak kerja sendiri ya teman-teman ya, kita udah bakal dapat uang yang lumayan lah teman-teman ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah. Nah ini buahnya gede-gede teman-teman. Ini tahun tanam 2016 ya teman-teman ya, 2016. Dulu ini punya bapak ya, almarhum bapak. Setelah bapak nggak ada, saya yang neruskan sawitnya teman-teman. Lahan 1 hektarnya disuruh saya neruskan. Nah ini buahnya besar-besar. Ini dulu waktu perawatan pertama sangat sulit sekali teman-teman, sahabat semuanya. Ini kebun sungkai, banyak pohon sungkainya sama alang-alangnya dulu. Tapi setelah tinggi, alang-alangnya hilang, sungkainya masih sisa sedikit-sedikit. Nah ini yang dibawa Pak Le saya nih lumayan besar teman-teman. Saya sendiri nggak pernah kuat ngangkat teman-teman. Tuh, besar sekali teman-teman. Tetapi ini ya namanya sawit lahan 1 hektar segini. Mungkin teman-teman kalau punya lahan 1 hektar ya pelihara saja. Insya Allah teman-teman itu dalam 1 bulan tuh gaji 2 juta itu nggak nanya teman-teman ya. Yang penting teman-teman rawat saja, biarpun teman-teman tuh punya lahan sedikit, nanti bisa beli sedikit-sedikit 1 hektar 2 hektar gitu. Insya Allah nanti teman-teman tuh dapatlah segini teman-teman ya. Kalau untuk muat sawitnya suruh orang saja teman-teman, kalau belum bisa beli mobil ya, suruh orang, tarik orang yang jujur pemuat buahnya. Banyak kok tukang muat buah ini yang jujur. Yang penting pemuat buah ini jujur, jangan sering memapas buah orang teman-teman. Karena ya kalau kita muat, misalnya seperti saya ini pemuat teman-teman, mapas buah orang itu, wah itu juga ndak berkah teman-teman, hasilnya ndak kemana-mana, ndak jadi apa-apa teman-teman. Lebih baik usaha itu yang jujur, yang penting sedikit tapi halal, begitu nah maksud kita ya teman-teman ya. Contohnya sepertinya saya nih, lahan 1 hektar segini teman-teman. Ini panenan sebulan ya, sebulan ini otomatis segini. Ini musim trek, ini trek sekali teman-teman ya, nggak usah ditanya lagi ya, treknya trek luar biasa teman-teman ya. Ini sudah masa musim trek parah. Mungkin teman-teman yang nanam sawit unggul mungkin buahnya lebih banyak teman-teman, lebih bagus ya, karena kita nggak tahu. Kayaknya kalau sawit unggul ini yang kita pernah coba yang kalau untuk brand PPKS panennya lebih cepat yang kita lihat ya teman-teman ya, karena yang 2 tahun saja sudah bisa panen teman-teman. Kalau lokasinya bersih, perawatan bagus, sempurna, itu 2 tahun sudah bisa panen. Kalau tempat saya kan nerima buah kecil teman-teman, buah yang umur replanting, buah-buah kecil tuh tempat saya nerima teman-teman di pabrik saya. Oke, lanjut ya.